Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Cantik terlihat jelek, bab 83 reaksi aneh Sherin. Beberapa polisi berseragam datang dari luar. Ibu Gabriel mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku yang mendorongnya. Kalian bisa membawaku bersamamu." Ma. Ketika Gabriel membuka mulutnya, dia hanya menundukkan kepalanya sampai ibunya dibawa pergi. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Pada saat dia mengejar keluar, Ibu Gabriel sudah masuk ke mobil polisi. Dia panik. Tiba-tiba, dia memikirkan Gary. Ya, jika Gary baik-baik saja, maka ibunya akan baik-baik saja. Pikirkan tentang hal itu, dia berlari cepat ke tempat kecelakaan itu terjadi. Di sana, dia dikelilingi oleh garis polisi, dan banyak orang menonton. Dia mengencangkan jaket hitam ketatnya dan menelan ludah. Kemudian dia naik dan menarik polisi di sebelahnya dan berteriak, "Apakah kamu menemukan saudara laki-lakiku? Apa yang terjadi dengannya?" Dia berparas cantik, dan dia menangis sangat keras sehingga tidak ada yang mengaitkannya dengan pembunuhan yang baru saja dia lakukan. Ketika dia mendengar kalau korban adalah saudaranya lagi, sifat polisi yang mengasihani langsung muncul. Dengan menunjuk ke sebuah tempat, sekelompok rekan sudah turun untuk mencari, tetapi tebing itu tinggi dan curam. "Nak, kamu harus bersiap secara mental ya." Ketika Gabriel mendengar ini, dia duduk di tanah dengan memeluk kakinya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memanggil ayahnya untuk membantunya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa karena takut dia terburu-buru karena sedang mengemudi. Kemudian, setelah membangkitkan suasana hatinya, dia menelepon Devan juga. Ketika Sherin pergi untuk mandi, Devan sedang membaca buku. Ketika dia melihat panggilan dari Gabriel, dia tidak mau menjawab sama sekali sampai dia membuat panggilan ketiga dan masih ragu untuk menjawabnya. "Halo, Devan." Suara tangis Gabriel datang dari ujung telepon selulernya. Devan bangkit dan pergi ke ruang tamu. Apa yang terjadi? Terlepas dari apakah dia menikahi Gabriel atau tidak, dia masih memiliki hubungan dengan wanita ini. "Devan, saudaraku mengalami kecelakaan." Devan mengerutkan kening, saudara laki-laki Gabriel, Gary. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan Gary. Kepribadian Gary agak aneh. Terkadang dia ceria dan terkadang depresi. Setiap kali Devan pergi ke rumah Gabriel, dia selalu menemukan alasan untuk pergi. Ditambah dengan kejadian di rumah sakit pagi ini, dia tidak begitu mengenal dan suka dengan pria ini. Apa yang terjadi? Gabriel mengendus, "Devan, kakakku. Ibuku mendorongnya ke dasar tebing. Ibuku sudah dibawa polisi. Ayahku belum kembali. Aku sangat takut. Bisakah kamu datang dan menemaniku?" Devan mengerutkan kening, tetapi masih menjawab, "Jangan panik dulu, aku akan segera datang." Tutup telepon, pikirkan tentang itu, dia berbalik ke pintu kamar mandi. "Sherin, ada yang harus aku lakukan, aku keluar dulu, kamu tidur lebih awal ya." Dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Sherin karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Sherin dan takut kalau dia akan berpikir yang tidak-tidak. Sherin sedang mandi, dan suara air membuatnya tidak mendengar jelas apa yang dikatakan Devan tadi. Ketika dia keluar, tidak ada sosok Devan lagi. Ketika dia datang ke ruang tamu, dia mendengar ketukan di pintu. Dia pikir Devan berlari kecil untuk membuka pintu, tetapi dia malah melihat Yuta berdiri di luar pintu. "Ini malam tahun baru, bagaimana bisa kamu datang ke sini, bukannya menghabiskan malam tahun baru dengan keluargamu?" Yuta meletakkan tas makanan di tangannya di atas meja teh. Begitu dia siap untuk berbicara, Simon keluar dari situ. "Paman, bagaimana kamu datang?" Yuta tidak begitu suka dengan Devan, tapi dia menyayangi Simon, satu-satunya anak dalam keluarga saat ini.
Dia maju menggendong dan mencium Simon. Apakah kamu melihat sepupumu tadi ketika kamu datang? Meskipun terpikir tidak pantas untuk bertanya kepada Yuta dengan cara ini, akhirnya Sherin masih tetap membuka mulutnya. Yuta melepaskan Simon dan menunjuk ke dahi Sherin. Katakan padaku, apakah kalian berdua tinggal bersama? Sherin, terdengar, tetapi dia tidak bisa melanjutkan. Aku bilang, apakah kamu ingin? Sebelum dia berbicara lagi, ponsel Sherin berdering, menarik napas dan terhubung, di mana saja kamu? Suara Sherin agak cemas. Yuta telah pergi ke tempatmu. Dia tidak bertanya, tetapi dengan nada yang sangat pasti. Yuta mengangkat alisnya dan berkata, kakak sepupu, kamu jangan terlalu pelit, aku hanya datang dan makan malam bersama Sherin saja. Apa yang membuat kamu gugup? Ini belum jadi iparku kok. Dia selesai mengatakan itu, lalu mengelus kepala Sherin dan berkata, Sherin, kamu katakan aku benar gak? Sherin memelototinya dan melambaikan tangannya. Jangan bicara omong kosong. Dada Devan bergemuruh dan dia memegang setir mobil dengan erat. Minta dia pergi segera setelah dia selesai makan. Sherin bergumam, samar-samar dan menutup telepon tanpa bertanya kemana dia pergi. Duduk di sofa dengan Yuta, makan makanan ringan, mengobrol satu sama lain, matanya tiba-tiba bergerak ke depan TV. Apakah dia salah melihat? Wanita di TV itu mirip Gabriel. Dia meletakkan sumpitnya, bangkit, cepat berjalan ke depan TV, mengambil remote control dan menambah volume TV. Laporan terakhir, di sebuah distrik villa pinggir kota, ada sebuah kasus pembunuhan. Menurut para saksi, ketika dia sedang mengemudi pulang, melihat seorang wanita mendorong seorang pria ke tebing. Sekarang polisi telah mengirim orang untuk pencarian darurat. Tersangka dalam kasus pembunuhan ini telah dibawa kembali ke kantor kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Dalam rekaman TV, Sherin melihat Gabriel berjongkok di pinggir jalan, menggigil. Dia meletakkan tangan di kakinya dan melihat ke depan tanpa ekspresi. Dia tidak bisa menahan perasaan ini, merasa tertekan juga ketika dia melihatnya. Apakah itu iparku? Siapanya dia yang jatuh? Yuta menatap TV, dan secara spontan melihat pemandangan itu. Melihat TV, gambar telah berubah menjadi tebing yang curam. Bahkan jika itu bisa hidup, pasti terluka parah. Pikirkan ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sherin merasakan sakit di hati, hidungnya masam, kesedihan dan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan sehingga dia tidak bisa tidak menutupi emosinya, memegang sofa dan duduk. Perasaan ini, aku ingat beberapa tahun yang lalu, suatu kali, ketika dia adalah seorang siswa tahun kedua di sekolah menengah atas. Ketika dia berada di kelas pendidikan jasmani, itu sama. Dia merasa sakit dan ingin menangis tanpa alasan, tetapi pada saat itu, tidak ada yang terjadi sama sekali. Sherin, ada apa denganmu? Yuta melihat situasinya, meletakkan makanan di tangannya, melangkah maju, memapahnya, menatap air mata di matanya, sedikit terkejut. Sherin, mengapa kamu menangis? Menangis. Sherin mengangkat tangannya secara sadar, dan tangannya yang basah membuat jantungnya berkedut. Dia tidak tahu mengapa. Apa yang terjadi dengannya? Mengapa aku merasa tidak bisa bernapas dan merasa tidak nyaman di dalam hati? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.